Terima kasih. Selamat sahabat kepada semuanya yang telah hadir untuk mendengarkan seminar Roh Nubuat ini. Kita akan mulai seminar Roh Nubuat ini, di mana judul pada sahabat ini adalah Meteraikan Buku Itu, bagian kedua. Baiklah, sebelumnya kita akan berdoa. Maha besar Tuhan, Bapa kami yang bertahta di surga, kami ucapkan terima kasih Tuhan atas berkat dan bimbingan mereka kami, sehingga pada siang hari ini Tuhan, kami dapat mempunyai kesempatan kembali untuk mempelajari firman-Mu. Buka hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dengan demikian firman yang akan kami pelajari akan dapat kami mengerti, dan semua itu akan lebih menguatkan iman percaya kami untuk lebih dekat kepada Tuhan dan mempersiapkan kami semua Tuhan di dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan telah mendengar dan menjawab doa kami ini. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, jadi kita akan lanjutkan judul pembahasan kita pada sahabat ini adalah Meteraikan Buku Itu, bagian kedua. Sebetulnya yang akan kita bahas adalah Kitab Wahyu pasal 10, yang perikopnya adalah kitab terbuka. Tetapi untuk kita bisa tahu tentang perikop kitab terbuka, kita harus membahas dulu tentang buku yang dimeteraikan itu yang terdapat di dalam kitab Daniel. Dan kita telah membahas bagian pertama dari meteraikan buku itu, di mana dalam meteraikan buku itu kita sudah membahas kitab Daniel. Kita membahas kitab Daniel, terutama Daniel pasal 7, pasal 8, pasal 9, dan pasal 10. Pasal 11 dan pasal 12. Maka kita akan tahu kitab apa yang terbuka itu. Ya, itulah yang akan kita bahas pada sahabat ini. Ini adalah yang bagian kedua. Dan topik yang kita bahas dari kitab Daniel tersebut adalah meteraikan buku itu. Dan yang kedua adalah penghakiman dalam kitab Daniel. Jadi meteraikan buku itu ada dua session, dua sahabat yang lalu dan sekarang. Dan nanti setelah selesai ini kita akan bahas tentang penghakiman dalam kitab Daniel. Dan setelah itu baru kita akan bahas kitab Wahyu pasal 10. Di mana perikopnya adalah kitab yang terbuka. Dan topik meteraikan buku itu bagian pertama, kita sudah membahas urutan tahapan penghakiman. Ada 3 urutan tahapan penghakiman yang sudah kita pelajari beberapa sahabat yang lalu. Adapun urutan tahapan penghakiman adalah siklus pertama, maka tahapan pertama adalah yang lanjut usianya datang, yaitu ketika kitab-kitab dibuka. Ini adalah penyelidikan. Jadi dalam penghakiman itu pertama adalah penyelidikan. Ini terdapat di dalam Daniel 7 ayat 9 sampai dengan 10. Jadi tahapan pertama dari penghakiman itu adalah penyelidikan dan ayatnya bisa kita baca di dalam Daniel 7 ayat 9 sampai dengan 10. Tahapan kedua atau siklus kedua, keadilan diberikan kepada orang-orang kudus. Ini adalah keputusan dari penghakiman itu. Jadi tahap kedua adalah keputusan dari penghakiman itu, dan ayatnya terdapat di dalam Daniel 7 ayat 13 sampai 14 dan ayat 18. Dan siklus ketiga atau tahapan ketiga adalah dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang kekuasaan. Ini adalah pelaksanaan daripada keputusan itu. Ayatnya terdapat di dalam Daniel 7 ayat 12. Jadi 3 tahapan itu, yang pertama ada penyelidikan, tahapan kedua ada keputusan, dan tahapan ketiga adalah pelaksanaan dari keputusan dari penghakiman itu. Dan sekarang kita akan bahas tahapan atau siklus yang keempat. Jadi inilah 3 tahapan dari penghakiman. Kurang lebih samalah dengan penghakiman di dunia ini.
ada penyelidikan, setelah penyelidikan ada keputusan, dan setelah keputusan ada pelaksanaan dari keputusan itu. Pelaksanaan keputusan itu berarti inilah pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah 3 tahapan itu yang sudah kita bahas di dalam pembahasan sahabat yang lalu, 2 sahabat yang lalu, meteraikan buku itu bagian pertama. Sekarang kita akan melanjutkan penjelasan siklus keempat atau tahapan keempat. Kita lihat kitab Daniel pasal 7 ayat 25 hingga ayat 27. Ini adalah pengulangan yang keempat. Jadi memang di dalam kitab Daniel pasal 7 ada 4 kali pengulangan untuk hal yang sama. Semuanya itu pengulangan itu bermaksud adalah untuk lebih menjelaskan, lebih melihat, memperlengkapi keterangan dari tahapan sebelumnya. Kita baca Daniel 7 ayat 25 sampai dengan 27. Ia, yang dimaksud ia adalah tanduk kecil, akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ayat 26, lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Ayat 27, maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit. Kalau dalam King James Version dikatakan, the greatness of the kingdom under the whole heaven. Jadi akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Jadi yang disebut ia tadi adalah tanduk kecil, lalu majelis pengadilan akan duduk. Di mana peristiwa ini terjadi? Peristiwa ini terjadi di surga. Jadi kita lihat ayat itu dengan jelas menyatakan bahwa peristiwa ini terjadi di surga. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya. Di manakah kekuasaan akan dicabut di bumi atau di surga? Keputusannya dijatuhkan di surga. Ya, jadi dikatakan dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Lalu selanjutnya dibicarakan tentang pelaksanaan keputusan. Jadi ini adalah yang dicabut kekuasaannya adalah kekuasaan dari tanduk kecil tersebut. Ya. Lalu selanjutnya dibicarakan tentang pelaksanaan keputusannya. Daniel 7 ayat 27. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Jadi itulah masa ketika orang-orang kudus memiliki kerajaan itu berdasarkan penyelidikan dan berdasarkan vonis keputusan. Dikatakan juga di dalam Daniel 7 ayat 27, maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahannya dalam bentuk tunggal, karena ini akan menjadi pemerintahan Yesus. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepadanya. Jadi sekarang kita tinjau lagi 3 tahapan penghakiman. Pertama, pengadilan dimulai dan kitab-kitab dibuka. Siapa yang diadili? Yang diadili adalah umat Allah. Siapa umat Allah? Umat Allah adalah, kalau yang perjanjian, mereka yang
nuruti perintah Allah, dan mempunyai iman kepada Yesus. Jadi memang pengadilan ini yang dihadiri adalah hanya umat Allah. Itulah yang terjadi. Yang kita sudah bahas pada waktu dalam kitab Daniel, dimulai pengadilan itu tahun 1844. Sampai kapan selesai pengadilan itu tidak ada yang tahu. Yang jelas pengadilan itu akan selesai sampai umat Allah yang terakhir selesai diadili. Itulah maka kalau selesai dihadiri maka akan ada tahap kedua. Itulah apa yang tadi tahapan itu. Jadi tahap pertama penyelidikan, tahap kedua keputusan. Keputusan itu diberikan setelah umat Allah yang terakhir diadili, sehingga di dalam kesempatan itulah yang dikatakan pintu kasihan ditutup, atau dalam bahasa Inggrisnya close of probation, atau penutupan masa percobaan. Jadi memang kita hidup di dunia ini sebetulnya masih dalam masa percobaan, ya kan? Hidup sebenarnya adalah di surga nanti, hidup kekal. Sekarang adalah masa percobaan. Dan dalam hal ini, kalau kita sudah bahas, nanti kita akan bahas lagi, bahwa memang pengadilan ini tujuannya adalah untuk melihat apakah pertobatan umat-umat Tuhan itu sungguh-sungguh atau tidak. Jadi mereka lah yang akan diadili dulu. Kita sudah bahas semuanya ini. Jadi pengadilan dilakukan di surga. Catatan dari semua orang-orang yang pernah mengaku nama Yesus diperiksa. Jadi bukannya kita datang ke surga untuk diadili, tapi catatan diri kita itulah yang akan diperiksa. Apakah sudah sampai giliran saya? Saya tidak tahu, ya kan? Sampai giliran mana sekarang? Saya tidak tahu, ya kan? Tapi yang jelas yang diperiksa adalah catatan kehidupan kita. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, semua itu telah dicatat di dalam buku yang ada di dalam kerajaan surga. Jadi Yesus sekarang melihat buku kita untuk diadili. Jadi kalau kita supaya tahu apa yang harus kita lakukan sesuai dengan keinginan Yesus, maka kita harus membaca buku yang ditulis oleh Yesus. Buku apa itu? Alkitab. Ya. Jadi Yesus ada di surga, sedang memeriksa buku catatan-catatan kita, tetapi kita ada di dunia. Kalau kita mau bertemu dengan Yesus, kita harus membaca buku catatan-catatan Yesus, yaitu Alkitab. Ya. Karena Alkitab menyatakan bagaimana supaya kita selamat dan bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus di surga nanti. Mengapa hanya kasus-kasus dari orang-orang yang mengaku nama Yesus saja yang diperiksa? Apakah setiap orang yang mengaku nama Yesus adalah umat sejati? Tidak. Apakah terdapat gandum dan ilalang di dalam gereja? Iya, kita sudah baca itu. Kalau sudah baca Alkitab, di situ ada gandum dan ilalang, tapi dibiarkan saja ilalang itu supaya jangan sampai nanti kalau ilalang dicabut, gandum juga ikut tercabut. Apakah terdapat gadis-gadis yang bijak dan gadis-gadis yang bodoh di dalam gereja? Iya. Apakah ada orang yang berkata, Tuhan, Tuhan, aku bernubuat atas namamu. Tetapi Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Apakah ada orang yang kelihatannya saleh, tetapi tidak memiliki kuasa? Apakah ada ikan bagus dan ikan jelek? Itulah yang kita baca di Alkitab. Ada gadis bodoh dan gadis yang bijak. Kita tahu dua-duanya mengenal kebenaran. Dua-duanya, dua kelompok ini sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Mereka menanti kedatangan pengantin itu. Dua-duanya tertidur kalau kita baca, ya kan? Di Matius 25, gadis bijak dan gadis bodoh ini. Dua-duanya tertidur. Tetapi yang bijak, dia ada minyak, itulah
yang melambangkan Roh Kudus, tapi yang bodoh dia tidak mempunyai minyak, ya kan? Sehingga yang tidak mempunyai minyak itu ditinggal. Dan yang ada yang berkata tadi, dikatakan Tuhan, Tuhan, aku bernubuat atas namamu. Tapi Yesus, aku tidak pernah mengenal kamu. Apa tandanya kita mengenal Tuhan? Mengikuti perintah-perintahnya. Itulah tandanya kita mengenal Tuhan. Di mana kita bisa baca di 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Jadi tandanya bahwa kita mengenal Tuhan adalah kita menurut perintahnya. Loh, perintahnya kan sudah dihapuskan. Banyak orang mengatakan seperti itu. Hukum Allah kan sudah dihapuskan. Itulah yang banyak orang mengatakan seperti itu. Kita tahu semuanya pada waktu Tuhan memberikan hukum Allah itu dituliskan di dalam 2 loh batu. Itulah hukum Allah, hukum moral. Hukum moral, hukum Allah itu adalah tujuannya adalah untuk mengetahui apa itu dosa. Tapi dalam hal ini Tuhan itu adalah Tuhan yang pengasih, penyayang, panjang sabar. Dia juga memberikan hukum-hukum yang menyatakan bahwa bagaimana orang kalau berdosa. Itulah hukum-hukum upacara yang ditulis oleh Musa dalam sebuah kitab. Jadi ada hukum moral, yaitu 10 hukum Allah yang ditulis dalam 2 loh batu. Tujuan hukum Allah adalah untuk mengetahui apa itu dosa. Tapi ada hukum upacara yang ditulis oleh Musa dalam sebuah kitab, dan tujuan hukum upacara adalah untuk menyelesaikan tentang adanya dosa. Jadi kalau kita berdosa, katakan kita melanggar perintah Allah, hukum moral, maka penyelesaiannya adalah dilakukan di dalam hukum upacara. Itulah sebetulnya yang dihapuskan, sudah digenapi oleh Yesus. Karena ada upacara-upacara yang biasa dilakukan oleh orang Yahudi dahulu, orang Israel dulu, ada Paskah, tanggal 14 bulan Nisan, itu digenapi dengan Yesus disalib. Tanggal 15, tadi Paskah tanggal 14 bulan Nisan, tanggal 15, ada makan roti tidak beragi, itu digenapi Yesus ada di dalam kubur. Tanggal 15, ada upacara penunjukan hasil yang pertama, disitulah Yesus bangkit. Dan ada upacara lagi 50 hari setelah itu, ada upacara lagi dari orang Yahudi. Disitulah 50 hari kemudian ada hari Pentakosta. Jadi semua upacara-upacara ini bisa kita baca di dalam Imamat 23, itu telah digenapi di dalam Yesus. Sehingga pada waktu Yesus disalibkan, maka tirai bait suci terbelah menjadi 2. Artinya hukum upacara yang dilakukan oleh bangsa Israel itu sudah digenapi dengan disalibnya Yesus. Jadi yang disalibkan bukan hukum moral, 10 hukum Allah, tetapi yang disalibkan adalah hukum upacara. Itulah yang digenapi oleh Yesus. Maka Yesus katakan, aku datang tidak untuk berubah, tapi untuk menggenapi. Sehingga dia katakan, Tuhan, Tuhan, aku bernubuat atas namamu, aku tidak pernah mengenal kamu. Kenapa tidak pernah mengenal? Karena yang dikatakan tandanya bahwa kita mengenal Tuhan kita adalah kita menuruti perintah-perintahnya. Itulah perintah Tuhan, 10 perintah Tuhan. Jadi pengadilan ini haruslah terjadi. Harus terjadi pemisahan dari orang-orang yang mengaku nama Yesus untuk menunjukkan kualitas sejati mereka. Tujuannya bukanlah untuk memberitahu Allah, karena Allah sudah tahu lebih dahulu. Allah sudah terlebih dahulu mengetahui siapa yang akan selamat dan siapa yang hilang. Siapa yang bersungguh-sungguh dan siapa yang tidak
bersungguh-sungguh. Penghakiman ini bukanlah untuk Allah. Penghakiman ini adalah untuk alam semesta. Karena alam semesta tidak mengetahui segalanya. Alam semesta perlu mengetahui siapa umat yang sejati dan siapa umat yang palsu atau yang tidak sejati. Sekarang kita simak tulisan dari Ellen G. White dari buku Tulisan-tulisan Permulaan, halaman 280. Dikatakan, setiap kasus telah ditetapkan untuk kehidupan atau kematian. Ini adalah ketika pintu kasihan telah ditutup, atau dalam bahasa Inggrisnya close of probation. Yang tadi saya katakan bahwa hidup kita ini adalah dalam masa percobaan. Sampai kapan masa percobaan kita? Secara pribadi kalau kita meninggal. Tetapi secara umum, secara global adalah ketika orang terakhir diadili. Kapan itu selesai orang terakhir? Tidak ada yang tahu. Kapan meninggal kita juga tidak ada yang tahu. Ya. Karena begitu kita meninggal, maka kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tidak bisa berbuat baik lagi. Selama kita hidup, kita masih bisa melakukan sesuatu. Tapi kalau kita sudah mati, kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Jadi sementara Yesus masih melayani di Ka'bah surgawi, jadi sekarang Yesus masih melayani pelayan pengantaraan di Ka'bah surgawi, penghakiman penyelidikan telah berlangsung kepada orang-orang saleh yang mati. Jadi pengadilan itu dimulai dari orang-orang saleh yang mati. Barulah kepada orang-orang benar yang masih hidup. Kristus telah menerima kerajaannya. Jadi kapan Kristus akan menerima kerajaannya? Setelah melakukan pendamaian bagi umat-umatnya dan menghapuskan dosa-dosa mereka. Jumlah umatnya bagi kerajaannya telah genap. Kalau dia sudah selesai mengadili umatnya yang benar, yang terakhir. Dengan kata lain, kerajaan Kristus telah lengkap. Mengapa? Karena dalam penghakiman dinyatakan siapa yang benar-benar menjadi warga negara surga, dan peristiwa itu terjadi di surga. Pesta perkawinan anak domba telah terjadi sesuai dengan ayat ini. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada Yesus dan pewaris-pewaris keselamatan. Jadi, di manakah kerajaan itu diserahkan kepada Yesus dan orang-orang kudusnya? Di surga. Ya. Jadi kerajaan itu diserahkan di surga. Lalu dikatakan, dan Yesus akan memerintah sebagai raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi dengan sangat jelas dalam kitab Daniel pasal 7, peristiwa penghakiman yang 4 kali diulangi bahwa penghakiman itu terdiri atas 3 tahap. Hanyalah gereja Advent yang memahami bahwa penghakiman Allah bukanlah suatu peristiwa, melainkan suatu proses. Itulah penghakiman itu. Jadi penghakiman adalah suatu proses yang sangat panjang sekali. Penghakiman adalah suatu proses yang berlangsung selama berabad-abad. Ada penghakiman sebelum pintu kasihan atau sebelum masa percobaan ditutup atau close of probation. Itulah penghakiman yang pertama, ya kan? Itu dimulai tahun 1844. Sampai kapan? Tidak ada yang tahu. Sampai pintu kasihan ditutup. Kapan pintu kasihan ditutup? Kalau umat Allah, umat yang benar, yang terakhir dihakimi. Jadi setelah yang terakhir dihakimi, Yesus sudah selesai, dia melepaskan jubah keimamatannya, dan dia memakai jubah kerajaannya. Itulah pintu kasihan ditutup
atau bahasa Inggrisnya close of probation, penutupan masa percobaan. Jadi hidup kita ini sebetulnya masih dalam proses percobaan. Seperti kalau kita kerja, kan ada masa percobaan. Ada yang 3 bulan, ada yang setahun, ya tergantung dari tempat kerja itu. Dan setelah selesai masa percobaan, baru diangkat menjadi pegawai. Di dunia kita juga hidup dalam masa percobaan. Kalau kita lulus, maka kita akan benar-benar hidup yang kekal di surga. Itulah kehidupan yang benar. Ya kan? Kedua, ada penghakiman yang berlangsung selama 1000 tahun. Kapan ini? Itu adalah pada waktu Yesus yang kedua kali datang, dia menjemput umat-umatnya yang telah dihakimi tadi, yang telah sudah layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Orang-orang tersebut yang sudah mati dibangkitkan, dan yang masih hidup akan diangkat ke surga. Dan mereka akan ada selama 1000 tahun di surga. Dan apa pekerjaan mereka di surga selama 1000 tahun? Mereka melakukan penghakiman terhadap orang-orang yang tidak diangkat ke surga. Yang ketiga, ada penghakiman setelah masa 1000 tahun. Jadi setelah masa 1000 tahun, umat Allah sudah selesai menghakimi, dia datang ke dunia ini, ya kan, bersama-sama Yesus. Disitulah orang-orang yang mati akan bangkit. Itulah yang biasa dikatakan kebangkitan yang kedua. Itu adalah orang-orang yang bangkit setelah masa 1000 tahun. Ya, jadi jangan sampai kita bangkit pada kebangkitan yang kedua setelah 1000 tahun. Kita harus bangkit sebelum masa 1000 tahun. Kalau kita bangkit sebelum masa 1000 tahun, ya kan, berarti kita ke surga. Tetapi kalau kita bangkit setelah masa 1000 tahun, berarti kita akan dibakar sampai habis. Jadi pada waktu turun, kita lihat nanti di situ bagaimana setan menipu mereka terakhir kalinya untuk menyerbu umat-umat Allah, ya kan. Tetapi di situ Yesus membentangkan satu panorama, ya, suatu peristiwa apa yang telah mereka lakukan. Baru disitulah mereka menyadari apa kesalahan mereka. Dan setelah itu baru api turun dari langit membakar mereka sampai mereka habis. Setelah itu baru dunia baru itu turun ke bumi. Jadi kadang-kadang orang bicara orang ini dibakar terus menerus. Tidak, mereka dibakar sampai habis, ya kan. Setelah habis ya sudah, apinya mati, maka Yerusalem baru itu turun ke bumi. Jadi penghakiman merupakan proses yang sangat panjang. Jadi di sini sebagai umat Tuhan, pada waktu kita melakukan proses yang kedua, ada penghakiman yang berlangsung selama 1000 tahun, di mana kita menghakimi orang-orang yang dia menolak Yesus sebagai juru selamatnya. Jadi jangan sampai pada waktu kita ada di dunia ini, kita membawa masalah kepada orang-orang yang tidak mengenal Yesus sebagai juru selamatnya. Suatu hal yang aneh bagi saya, kalau sekarang di dunia ini kita ada masalah, kita membawa masalah itu untuk mencari keadilan kepada mereka yang tidak mengenal Yesus, tetapi pada waktu kita merasa, pada waktu kita nanti di masa 1000 tahun, kita akan mengadili mereka. Terbalik kan? Ya kan? Jadi penghakiman merupakan proses yang sangat panjang. Ada pertanyaan, mengapakah hanya kasus-kasus dari orang-orang saleh yang diperiksa sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali? Mengapa tidak kasus orang-orang jahat? Mengapa hanya kasus orang-orang benar saja? Ketika Yesus datang kedua kali, dia akan membawa orang-orang benar besertanya. Dan agar bisa melakukan hal ini, Yesus harus mengungkapkan
siapa orang-orang benar itu sebelumnya. Tidak ada hal mendesak dengan orang-orang jahat, karena mereka akan ditinggalkan di bumi dan akan dihakimi kemudian hari. Yesus harus mengungkapkan siapa umatnya yang sejati, sehingga Yesus berhak membawanya ke surga ketika dia datang untuk kedua kali. Tidak ada hal mendesak dengan orang-orang jahat, yang mendesak hanya dengan orang-orang benar. Karena Yesus datang untuk menjemput umat-umatnya yang benar. Maka penghakiman kepada orang-orang benar harus terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi urutan peristiwa dalam Daniel pasal 7 sebagai berikut. Pertama, tanduk kecil berkuasa selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Itu artinya 3,5 tahun atau sama dengan 1.260 hari atau sama dengan 1.260 tahun. Dan selama berkuasa tanduk kecil mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi, mengubah waktu dan hukum. Daniel 7 ayat 25. Kedua, penghakiman, dan ini adalah keputusan. Dikatakan, lalu majelis pengadilan akan duduk. Ya, jadi pengadilan akan duduk, majelis pengadilan duduk, mereka melakukan pengadilan. Daniel 7 ayat 26. Ketiga, pelaksanaan keputusan. Dikatakan, maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Jadi di sini kita lihat pada waktu tanduk kecil ini berkuasa selama 1.260 tahun, mereka mengadili orang-orang kudus, ya kan? Mereka menganggap orang-orang benar itu adalah salah, ya kan? Tetapi nanti di pengadilan di surga, ya kan? Penghakiman yang ada di surga tujuannya adalah untuk membenarkan orang-orang benar tersebut, orang-orang kudus itu. Mereka akan menghapuskan apa yang telah diputuskan oleh pengadilan di dunia yang dilakukan oleh tanduk kecil tersebut. Ya. Dan pelaksanaan keputusan di pemerintahan itu akan diberikan kepada mereka, kepada orang-orang kudus. Ya. Jadi itulah adalah kesimpulan dari buku yang pertama, dari buku Daniel, terutama kitab Daniel pasal 7. Dan tema pokok dari kitab Daniel pasal 7 adalah penghakiman. Ada 3 tahap penghakiman, ada penyelidikan, ada keputusan, dan ketiga ada pelaksanaan keputusan. Dan siapa yang diadili? Yang diadili adalah umat-umat Tuhan sendiri. Kenapa? Karena Yesus ingin melihat apakah pertobatan mereka benar-benar atau tidak. Dan itu akan ditunjukkan kepada alam semesta ini, ya kan? Bagaimana orang-orang yang layak masuk ke dalam kerajaan surga. Sekarang kita mempelajari buku yang kedua atau bagian kedua dari kitab Daniel pasal 8 hingga pasal 12. Kitab Daniel pasal 12 ayat 4 ini adalah ayat yang sangat penting. Setelah penglihatan dalam kitab Daniel pasal 8, setelah penglihatan dalam kitab Daniel pasal 8, Daniel pasal 9, Daniel pasal 10, dan Daniel pasal 11 telah diberikan, Allah menyuruh Daniel melakukan sesuatu dengan buku itu, yaitu dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 4. Kita baca Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kalau buku itu dimeteraikan, apakah orang-orang dapat mengetahui isinya? Tidak.
Jadi ini terjadi sekitar tahun 535 sebelum Masehi. Dan Allah memberitahu Daniel, meteraikanlah kitab itu, sembunyikanlah segala firman itu. Hingga kapan? Apakah buku itu akan selalu dimeteraikan? Tidak. Buku itu hanya akan dimeteraikan hingga akhir zaman. Sehingga sangat penting untuk mengetahui kapan akhir zaman itu. Karena pada saat itulah meterai itu akan dicabut. Dan apa yang akan terjadi ketika buku itu meterainya dicabut? Apa yang akan terjadi ketika buku itu tidak lagi disembunyikan? Dikatakan di sini, banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Ini adalah salah satu ayat yang paling sering diambil keluar dari konteksnya dari seluruh Alkitab oleh para penginjil Advent. Teknologi akan maju dengan pesat di akhir zaman, tetapi dari konteksnya tidak ada kaitannya dengan hal itu. Apa yang sesungguhnya dikatakan adalah bahwa kitab ini akan dimeteraikan sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidiki, mencari tahu arti dari kitab kecil itu, dan pengetahuan akan kitab kecil itu akan meningkat karena meterainya telah dicabut. Ellen White senantiasa memakai pengertian ini. Dia selalu memakai ayat ini dalam berbagai kesempatan. Dia senantiasa merujuk kepada kenyataan bahwa ini berarti meterainya akan dicabut dari kitab Daniel, yaitu kitab yang sedang dibicarakan di sini. Dan pengetahuan akan isi kitab ini yang telah dimeteraikan hingga masa itu sekarang akan dipahami. Dan secara kebetulan ungkapan Ibrani yang sama dipakai juga dalam kitab Amos pasal 8 ayat 11 dan ayat 12. Amos 8 ayat 11 sampai dengan 12. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Ellen White mengatakan hal ini akan terjadi setelah ditutupnya pintu kasihan atau close of probation. Jadi setelah pintu kasihan ditutup, maka semuanya itu sudah tidak ada lagi. Makanya dikatakan nanti kalau kita akan bahas di dalam kitab Wahyu pasal 10, dikatakan sampai rahasia Allah selesai. Apa itu rahasia Allah? Nanti kita akan bahas di kitab Wahyu pasal 10. Amos pasal 8 ayat 12, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Apakah ini berarti mereka akan naik pesawat atau kereta api? Tidak. Jadi apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang mencari firman Allah. Tetapi ketika pintu kasihan sudah ditutup, mereka tidak akan bisa menemukannya. Jadi pada dasarnya kitab Daniel 12 ayat 4 bersama dengan kitab Wahyu pasal 10 merupakan bukti terbesar yang kita temui di dalam Alkitab. Bahwa gereja Masehi Advent hari ke-7 merupakan gereja yang sisa sesuai nubuatan. Nanti kita akan lihat apakah benar gereja Masehi Advent hari ke-7 adalah gereja yang sudah dinubuatkan. Dan itulah alasannya akan kita lihat di sini. Buku yang dimeteraikan hingga di akhir zaman bukanlah keseluruhan kitab Daniel.
Jadi bukan keseluruhan kitab Daniel, semua nubuatan kitab Daniel dimeteraikan, tidak. Melainkan bagian dari kitab Daniel yang berkaitan dengan penghakiman dan dengan nubuatan 2300 petang dan pagi. Jadi yang dimeteraikan hanya sebagian saja atau bagian dari nubuatan itu yang berkaitan dengan penghakiman dan dengan nubuatan 2300 petang dan pagi yang sudah diperkenalkan mulai akhir Daniel 7. Jadi kita lihat Daniel 7 berakhir dan memperkenalkan tema sentral apa yang akan kita temui dalam Daniel pasal 8. Bagaimana kita tahu bahwa kitab Daniel pasal 1 hingga Daniel pasal 7 merupakan satu buku. Dan kitab Daniel pasal 8 hingga Daniel pasal 12 buku yang lainnya. Jadi ada dua buku di sini dalam kitab Daniel. Yang pertama adalah Daniel pasal 1 sampai pasal 7 dan kitab kedua adalah Daniel pasal 8 sampai dengan Daniel pasal 12. Ada 5 alasan yang menyatakan itu. Kalau buku Daniel terdiri dari 2 kitab. Pertama, kitab Daniel ditulis dalam 2 bahasa yang berbeda. Daniel pasal 2 hingga Daniel pasal 7, kita harus ingat bahwa Daniel pasal 1 merupakan pendahuluan bagi kitab Daniel. Dan itu kitab Daniel pasal 2 sampai pasal 7 atau 1 sampai 7 ditulis dalam bahasa Aramaik. Ya, itulah Daniel pasal 1 sampai dengan 7. Daniel pasal 8 hingga Daniel pasal 12 ditulis dalam bahasa Ibrani. Sehingga di sini adalah salah satu ciri bahwa kitab Daniel itu dibagi 2. 1 sampai 7 dalam bahasa Aramaik dan 8 hingga pasal 12 ditulis dalam bahasa Ibrani. Hal ini nampak sebagai pembeda dari 2 bagian kitab Daniel. Ini bukanlah merupakan argumen yang terkuat, tetapi merupakan petunjuk kuat bahwa dalam kitab Daniel terdapat 2 bagian berbeda. Karena dari pasal 2 hingga 7 ditulis dalam satu bahasa, yaitu bahasa Aramaik, dan bagian lainnya dari pasal 8 hingga pasal 12 ditulis dalam bahasa lainnya, yaitu bahasa Ibrani. Kedua, terdapat bukti yang sangat jelas bahwa kebanyakan isi kitab Daniel, yaitu pasal 1 hingga pasal 7, telah dipahami jauh sebelum datangnya akhir zaman. Dengan kata lain, kebanyakan isi kitab Daniel, pasal 1 hingga pasal 7, dapat dipahami jauh sebelum akhir zaman. Jadi, ini artinya tidaklah dimeteraikan. Jadi nubuatan dari kitab Daniel pasal 1 atau pasal 2 sampai pasal 7 tidaklah dimeteraikan. Ada pernyataan Bapak Gereja yang bernama Hippolytus. Dia hidup pada abad ketiga Masehi. Ya, jadi Hippolytus ini hidup pada abad ketiga Masehi. Dia memahami kitab Daniel pasal 1 hingga pasal 7 dengan sangat jelas. Dia menuliskan sebagai berikut. Berbicara tentang singa yang muncul dari laut, Daniel merujuknya kepada kebangkitan kerajaan Babel atau Babylon. Dan ini merupakan kepala yang dari emas dari patung Nebukadnezar. Jadi kepala emas dan singa melambangkan hal yang sama. Itulah yang dipahami oleh Hippolytus pada abad ketiga Masehi. Lalu setelah singa, ada binatang kedua yang menyerupai beruang yang melambangkan Media Persia. Setelah kerajaan Babel, Media Persia memiliki kekuasaannya. Dan tentang 3 tulang rusuk yang ada di mulutnya, ini menunjukkan kepada 3 bangsa, yaitu Babel, Media Persia,
yaitu logam perak yang menggantikan logam emas. Lalu datanglah binatang yang ketiga, yaitu macan tutul, yaitu Yunani. Karena setelah Persia, datanglah Alexander Agung yang menggulingkan Darius, yang ditunjukkan sebagai tembakau dalam patung Nebukadnezar. Dan ketika dikatakan binatang ini mempunyai 4 sayap seperti burung, menunjukkan bahwa kerajaan Alexander Agung terbagi 4. Jadi ketika berbicara tentang 4 sayap, ini menunjukkan 4 raja yang muncul kemudian ketika Alexander Agung meninggal. Kerajaannya terbagi menjadi 4. Ada 4 jenderal yang memimpin 4 kerajaan setelah Alexander Agung meninggal. Lalu dikatakan, binatang keempat adalah binatang yang sangat menakutkan dan dahsyat, yang memiliki gigi besi dan cakar tembakau, yang diartikan tidak lain adalah kekaisaran Romawi, yang dilambangkan dengan besi dan kerajaannya masih berkuasa. Karena bagian kaki dari patung Nebukadnezar itu terbuat dari besi. Apakah Hippolytus memahami arti keempat binatang? Sungguh sangat jelas dia memahami. Hippolytus hidup di abad ke-3 Masehi. Ya. Jadi di situ dikatakan ada Babel, Media Persia, Greka atau Yunani, Romawi yang masih berkuasa. Bagaimana dengan tanduk kecil dan 10 tanduk yang ada? Apakah dia juga memahaminya? Sungguh pasti dia juga memahami. Perhatikan pernyataan Hippolytus berikut ini. Marilah kita melihat hal yang ada di depan kita dengan teliti, ibarat memandangnya dengan mata yang terbuka. Bagian kepala yang dari emas, dari patung ada singa, di mana ini melambangkan kerajaan Babel. Lalu bagian dada dan lengan yang terbuat dari perak, sama dengan beruang, ini melambangkan kerajaan Media dan Persia. Bagian perut dan pahanya, yaitu macan tutul, melambangkan kerajaan Yunani yang dipimpin Alexander Agung. Kaki yang dari besi sama dengan binatang dahsyat yang mengerikan, yang melambangkan kekaisaran Romawi yang masih berkuasa. Jari-jari kaki yang terbuat dari besi dan tanah liat sama dengan 10 tanduk nanti akan muncul, dan tanduk kecil yang muncul di antaranya adalah anti-Kristus. Itulah yang ditulis oleh Hippolytus tadi. Dan sekarang tibalah satu poin yang tidak dipahami oleh Hippolytus. Ini adalah bagian yang dimeteraikan hingga akhir zaman. Tidak seorang pun dapat memahami sebelum akhir zaman bahwa penghakiman akan terdiri dari 3 tahap. Perhatikan bagaimana Hippolytus menafsirkan poin terakhir dari penglihatan kitab Daniel pasal 7. Setelah mengatakan bahwa tanduk kecil adalah antikristus, dia menyatakan batu yang menimpa patung Nebukadnezar itu dan menghancurkannya berkeping-keping dan memenuhi seluruh bumi adalah Kristus yang datang dari surga dan yang membawa penghakiman ke atas dunia. Apakah ini tepat tulisan ini? Tidak, ya kan? Tulisan ini tidak tepat. Jadi artinya dia tidak memahami arti nubuatan ini. Karena memang nubuatan ini baru bisa dimengerti setelah akhir zaman. Bagaimana Hippolytus memahami penghakiman? Penghakiman adalah kedatangan Yesus kedua kali yang mendirikan kerajaan kekal. Apakah itu yang diajarkan dalam kitab Daniel pasal 7? Bukan. Bukan itu yang diajarkan. Di Daniel pasal 7 yang kita lihat tadi ada proses penghakiman itu, ya.
penghakiman, bukan pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu adalah keputusan dari penghakiman itu, pelaksanaan dari keputusan dari penghakiman itu. Itulah kedatangan Yesus yang kedua kali. Sementara itu para pengikut William Miller, kita tahu semua, ya kan, William Miller juga salah menafsirkan kitab Daniel pasal 7. Ketika dikatakan yang lanjut usianya datang dan juga anak manusia dengan awan-awan, mereka semua berkata itu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi setelah kekecewaan besar, mereka mulai kembali memeriksa kitab Daniel dan berkata, tunggu dulu, yang lanjut usianya berada di surga dan anak manusia pergi menghadap di surga. Lalu ada keputusan yang mengatakan saatnya telah tiba bagi orang-orang kudus untuk menerima kerajaan itu. Jadi dua pernyataan ini menunjukkan bahwa Daniel 2 dan Daniel 7 telah dipahami cukup baik sebelum akhir zaman. Saya ulang lagi bahwa Daniel 2 dan Daniel 7 nubuatan ini sudah dipahami dengan cukup baik sebelum akhir zaman. Yang berarti tidak semua bagian dari pasal ini dimeteraikan hingga akhir zaman. Jadi yang dimeteraikan hanya bagian saja, sebagian saja, tidak semuanya. Dan hanya satu bagian yang dimeteraikan hingga akhir zaman, yaitu pemikiran tentang penghakiman yang ada pada bagian akhir kitab Daniel pasal 7 dan yang diperkuat dalam bagian kedua kitab Daniel yaitu pasal 8 hingga pasal 12. Juga perlu diperhatikan bahwa dalam beberapa bagian dalam kitab Daniel pasal 8 hingga pasal 12 yang digenapi sebelum akhir zaman dapat dipahami sebelum akhir zaman. Ya. Jadi yang digenapi kitab Daniel pasal 8 hingga pasal 12 yang digenapi sebelum akhir zaman dapat dipahami sebelum akhir zaman. Bahkan beberapa bagian dari kitab Daniel hingga kitab Daniel pasal 8 hingga Daniel pasal 12 dapat dipahami sebelum datangnya akhir zaman. Apakah orang bisa memahami apa yang dimaksudkan dengan domba jantan dan kambing jantan sebelum akhir zaman? Dikatakan dalam kitab Daniel pasal 8 ini melambangkan Media dan Persia. Domba jantan melambangkan Yunani. Ini tidaklah dimeteraikan hingga akhir zaman. Dapatkah nubuatan 70 minggu dipahami sebelum tibanya akhir zaman yang menunjukkan kepada datangnya Mesias? Tentu saja dapat dipahami dan memang sudah dipahami. Kenyataannya banyak bagian dari ayat-ayat awal Daniel 11 dapat dipahami sebelum tibanya akhir zaman. Terjadi diskusi antara Tertullian, yaitu salah satu bapak gereja, dengan seseorang yang bernama Porfiri tentang kitab Daniel pasal 11. Porfiri yang merupakan filsuf kafir berkata kepada Tertullian, tidak mungkin Daniel telah menuliskan kitab Daniel pasal 11 500 tahun lebih sebelum Kristus. Karena penggambaran sejarah dalam ayat awal pasal 11 sangat akurat, sehingga cocok dengan sejarah Greka dan sejarah Romawi demikian akuratnya, sehingga tidak ada yang telah bisa meramalkannya pada abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi Porfiri memahami bahwa banyak dari isi kitab Daniel pasal 11 yang berkaitan dengan sejarah dapat dipahami dan memang dia memahaminya sebelum akhir zaman. Ya, itulah yang terjadi. Jadi Porfiri juga memahami sebagai dari isi kitab Daniel pasal 11
yang berkaitan dengan sejarah. Ya, jadi artinya itu tidak dimeteraikan. Jadi alasan pertama atau petunjuk pertama yang berkaitan dengan dua buku dari Kitab Daniel adalah adanya dua bahasa yang berbeda. Yang kedua, alasan kedua adalah bahwa banyak isi Kitab Daniel pasal 2 hingga pasal 7 dan beberapa aspek bagian Daniel pasal 8 hingga Daniel pasal 12 dapat dipahami sebelum tibanya akhir zaman, sehingga ini tidaklah dimeteraikan. Alasan ketiga, Ellen G. White secara jelas memberitahu kita bahwa buku kecil yang dimeteraikan itu adalah bagian dari Kitab Daniel. Dia memahami hal ini. Saya akan membacakan pernyataan ini karena ini sangat penting. Ini terdapat dalam buku Kisah Para Rasul halaman 585. Dikatakan begini. Dalam Kitab Wahyu, seluruh kitab-kitab dalam Alkitab dibukakan. Ini merupakan salah satu pernyataan Kitab Daniel. Yang satu nubuatan, yang lainnya pengungkapan. Kitab yang dimeteraikan bukanlah Kitab Wahyu, melainkan bagian dari nubuatan Daniel yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan akhir zaman. Dapatkah kita memahami peristiwa-peristiwa yang memimpin kepada peristiwa akhir zaman? Iya, tetapi kita tidak bisa memahami seluruh peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan akhir zaman. Ini hanya bisa dipahami ketika meterai itu diambil dari buku kecil itu. Apa yang kita pelajari ini bersifat mendasar agar nanti kita bisa memahami Kitab Wahyu pasal 10. Tidak ada cara lain untuk memahami Kitab Wahyu pasal 10 tanpa mendalami detail-detail yang sedang kita pelajari sekarang ini. Jadi, untuk bisa membahas dan mengetahui Kitab Wahyu pasal 10, di mana perikopnya adalah kitab terbuka, kita memang harus mendalami Kitab Daniel ini. Peristiwa Kitab Daniel yang dimeteraikan. Jadi dikatakan buku yang dimeteraikan adalah bukan Kitab Wahyu, melainkan bagian dari nubuatan Daniel yang berkaitan dengan akhir zaman. Lalu dia menerangkan buku yang mana yang sedang dibicarakannya. Malaikat yang diperintahkan mengatakan, tetapi engkau Daniel sembunyikan dan meteraikan buku itu hingga akhir zaman. Jadi yang dimeteraikan adalah bagian dari Kitab Daniel yang berkaitan dengan akhir zaman. Dengan kata lain, yang dimeteraikan tidak dapat dipahami hingga akhir zaman. Sekarang kita baca kembali buku yang dimeteraikan dalam Kitab Daniel yang terdapat di dalam Daniel pasal 12 ayat 4. Tadi sudah kita baca dan kita baca lagi. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Jadi Daniel diminta untuk memeteraikan kitab itu. Yang dimeteraikan adalah bagian dari Kitab Daniel yang berkaitan dengan akhir zaman. Artinya yang dimeteraikan tidak dapat dipahami hingga akhir zaman. Pekabaran tentang keselamatan telah diberitakan di sepanjang zaman. Tetapi pekabaran ini merujuk kepada Kitab Wahyu pasal 14 ayat 6 dan ayat 7. Yaitu yang merupakan bagian pekabaran malaikat yang pertama. Dan hanya dapat dikabarkan di akhir zaman. Jadi pekabaran malaikat yang pertama itu hanya dapat dikabarkan di akhir zaman. Karena hanya dalam waktu inilah bahwa jam penghakimannya telah tiba. Jadi kenapa baru bisa
pada akhir zaman, karena pada waktu inilah bahwa jam penghakiman telah tiba. Apakah Rasul Paulus pernah mengajarkan bahwa jam penghakiman Allah telah tiba? Tidak pernah. Mengapa tidak? Karena jam penghakiman Allah belum tiba. Jadi Rasul Paulus juga belum pernah mengajarkan bahwa penghakiman Allah telah tiba. Tidak pernah mengajarkan itu. Apakah Martin Luther pernah mengabarkan bahwa jam penghakiman Allah telah tiba? Tidak pernah. Mengapa? Karena jam penghakiman Allah belum tiba. Kapankah pernyataan bahwa jam penghakiman Allah telah datang? Di hari-hari terakhir, atau yang biasa kita sebut akhir zaman. Jadi selanjutnya dia berkata, pekabaran keselamatan telah diberitakan di sepanjang zaman. Tetapi pekabaran ini, bagian dari pekabaran Injil, hanya dapat diberitakan di akhir zaman, karena pada masa inilah jam penghakiman Allah telah benar-benar tiba. Nubatan-nubatan menyatakan serangkaian peristiwa yang memimpin kepada penghakiman. Ya. Jadi nubatan-nubatan yang sudah kita pelajari, semua itu memimpin suatu serangkaian peristiwa. Ya. Jadi nubatan-nubatan itu menyatakan suatu rangkaian peristiwa yang akan menuju atau memimpin kepada penghakiman. Jadi dalam hal ini kita lihat bahwa Yesus telah menunjukkan kepada kita rencana kerjanya, calendar of event dari apa yang harus dilakukan. Jadi itulah yang dilakukan Yesus. Dia memberitahukan kepada kita rencananya itu. Tinggal kita tahu tidak rencananya, sehingga kita bisa mempersiapkan diri. Apakah urutan-urutan peristiwa atau rantai nubuatan dapat dipahami? Iya. Apa yang tidak dapat dipahami? Klimaks dari rantai nubuatan atau peristiwa terakhir dalam rantai nubuatan. Jadi klimaks dari rantai nubuatan tidak dapat dipahami. Jadi dikatakan nubuatan-nubuatan menyatakan urut-urutan peristiwa yang memimpin kepada dimulainya penghakiman. Itulah nubuatan itu. Jadi nubuatan menyatakan urut-urutan peristiwa yang memimpin kepada dimulainya penghakiman. Jadi kita sudah belajar Babel, ada Persia, ada Yunani, ada Roma, ada 10 kerajaan. Roma pecah, di situ ada tanduk kecil berkuasa 1260 tahun. Setelah itu ada penghakiman. Jadi memang nubuatan-nubuatan itu menyatakan urut-urutan peristiwa yang memimpin kepada dimulainya penghakiman. Jadi fokusnya adalah penghakiman. Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita akan ada penghakiman. Terhadap siapa? Terhadap umat-umat Tuhan. Ya, ini khususnya benar untuk kitab Daniel. Yang mengatakan bagian dari nubuatan yang berkaitan dengan akhir zaman, Daniel disuruh untuk menyembunyikan dan memeteraikan kitab itu hingga akhir zaman. Sebelum kita tiba pada waktu ini, pekabaran tentang penghakiman belum bisa diberitakan berdasarkan penggenapan nubuatan ini. Tetapi di akhir zaman, kata Nabi itu, banyak orang yang akan menyelidiki dan pengetahuan akan ditambahkan. Jadi kita telah melihatnya bahwa buku yang dimeteraikan bukanlah keseluruhan kitab Daniel, melainkan bagian yang berkaitan dengan akhir zaman, dengan penghakiman yang merupakan puncak dari rantai nubuatan. Rantai nubuatan dapat dipahami dan orang dapat memahami. Babel, iya, dipahami. Medo Persia, iya, dipahami.
Yunani, iya, dipahami. Kekaisaran Roma, iya, dipahami. 10 tanduk, iya. 3 tanduk yang tercabut hingga ke akar-akarnya, iya. Itulah Heruli, Vandal, dan Ostrogoth. Tanduk kecil yang berkuasa 1260 tahun, iya, dipahami. Tetapi semua itu hanyalah rujukan kepada apa yang akan terjadi di akhir zaman. Ada kutipan lainnya dari buku Kerinduan Segala Zaman, halaman 234. Dikatakan, kata-kata yang diucapkan malaikat kepada Daniel yang berkaitan dengan akhir zaman haruslah dipahami berkaitan dengan akhir zaman. Jadi, bagian mana yang tidak bisa dipahami hanyalah bagian yang berkaitan dengan akhir zaman. Lalu dia mengatakan, pada masa itu banyak orang akan menyelidiki dan pengetahuan akan ditambahkan. Orang yang jahat akan tetap berbuat jahat dan tidak akan memahami. Tetapi orang-orang bijak akan memahami. Lalu dalam pernyataan berikut ini, dalam manuskrip rilis volume 1 halaman 99 dikatakan, pengangkatan meterai dari buku kecil ini adalah pekabaran yang berkaitan dengan waktu. Jadi, kapankah pengambilan meterai dari buku kecil ini? Ketika orang memahami waktunya. Kapan waktunya? Dan nubuatan yang mana? Sampai 2003 sampai 2300 hari, maka bait suci itu pun akan dipulihkan atau disucikan kembali. Ketika nubuatan 2300 hari dipahami, maka meterai itu ditiadakan. Karena sekarang orang-orang memahami tentang penghakiman. Masih ada pernyataan dari Ellen G. White. Dihormati oleh manusia dengan tanggung jawab kenegaraan dan rahasia-rahasia kerajaan yang menguasai seluruh dunia. Daniel dihargai Allah sebagai duta besarnya dan mendapat banyak pewahyuan dari misteri abad-abad yang akan datang. Nubuatannya yang ajaib seperti dicatat dalam kitab Daniel 7 hingga 12 yang menyandang namanya tidak dipahami bahkan oleh Daniel itu sendiri. Jadi bagian mana dari kitab Daniel yang Daniel sendiri pun tidaklah memahaminya dengan sepenuhnya, bagian yang terakhir. Dia selanjutnya mengatakan, tetapi sebelum nabi itu mengistirahatkan pekerjaannya, dia mendapatkan jaminan pasti bahwa di akhir zaman, dalam masa penutupan sejarah bumi, Daniel akan kembali diizinkan berdiri dalam nasib dan tempatnya. Apakah artinya dia diizinkan untuk berdiri dan menerima nasibnya? Ini tidaklah berarti Daniel akan bangkit dan memberi firman ini. Ini hanyalah berarti kitabnya akan bersaksi, kitabnya akan berbicara, dan orang-orang akan memahami hal-hal yang sebelumnya tidak dipahami. Itulah maksudnya. Bukan Daniel dia akan datang, dia menjelaskan, tidak. Tetapi kitab Daniel akan dipahami pada akhir zaman. Selanjutnya dia menuliskan, Daniel tidak diizinkan memahami sepenuhnya rancangan ilahi. Sembunyikanlah firman ini dan meteraikan buku ini. Daniel diberitakan tentang nasib penulisan nubuatannya. Ini akan dicabut meterainya hingga di akhir zaman. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman. Malaikat itu memberitahu pesuruh setia Yehova ini. Karena firman itu tersembunyi dan termeterai hingga akhir zaman. Dan dia mengutip beberapa ayat di sini. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Sekarang kita baca ayatnya yang terdapat di kitab Daniel pasal 12 ayat 8, ayat 9 dan ayat 13. Kita baca
ayat 8. Adapun aku memang mendengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Kita akan melihat alasan buku kecil yang dibenterkan itu adalah bagian dari kitab Daniel yang berkaitan dengan peristiwa akhir zaman dalam rantai nubuatan. Kita akan mempelajari bukti-bukti internal dari buku Daniel itu sendiri. Yang kita pelajari adalah 3 alasan pertama. Yang pertama, Ellen G. White berbicara tentang porsi atau bagian. Yang kedua, ada 2 bahasa yang berbeda. Yang ketiga, dan banyak dari bagian kitab Daniel pasal 1 hingga pasal 7 dapat dipahami sebelum akhir zaman. Dan semua ini merupakan argumen eksternal atau luarnya saja. Tetapi kita juga perlu memeriksa bukti-bukti dari kitab Daniel pasal 1 hingga pasal 12 untuk memastikan bahwa Ellen G. White benar dalam mengatakan bahwa porsi atau bagian yang berkaitan dengan 2300 hari merupakan hal yang dimeteraikan hingga akhir zaman. Jadi kita akan menyoroti langsung kepada nubuatan itu sendiri dalam kitab Daniel pasal 8, pasal 9, 10, 11, dan 12. Dan kita akan memastikan bahwa Ellen White adalah benar dalam berbicara tentang bagian yang dimeteraikan sebagai bagian dari kitab Daniel yang berkaitan dengan penghakiman di akhir zaman. Ada satu hal yang amat menarik. Hanya sedikit sekali yang melihat hal ini. Kita mungkin telah membaca komentar yang mengatakan bahwa keseluruhan kitab Daniel dimeteraikan hingga di akhir zaman. Tetapi Ellen White tidaklah membuat kesalahan semacam itu. Ellen G. White memahami hanyalah bagian atau porsi yang berkaitan dengan akhir zaman. Nanti kita akan mempelajari secara internal bahwa Ellen G. White benar. Lalu kita akan beralih kepada alasan nomor 5, yaitu kitab Wahyu pasal 10. Kitab Wahyu pasal 10 merupakan pasal yang indah, karena di sini diceritakan saat ketika meterai itu ditiadakan dari buku kecil itu. Allah berkata dalam Daniel 12 ayat 4, dikatakan, meteraikanlah kitab itu hingga akhir zaman. Tetapi Allah tidak pernah mengatakan kapan kitab itu dicabut meterainya. Pasti ada ayat di dalam Alkitab yang menggambarkan ketika meterai itu dicabut atau ditiadakan. Pasti ada. Daniel 12:4 mengatakan, meteraikan buku itu. Pasti akan ada ayat yang menggambarkan kitab atau meterai itu dicabut. Dan dalam kitab Wahyu pasal 10 terdapat malaikat yang turun dari surga dengan buku yang telah dibukakan. Dan itu adalah buku yang dimeteraikan hingga akhir zaman. Dan yang berkaitan dengan penghakiman. Ketika kita mempelajari ayat demi ayat, betapa akuratnya teologi Advent. Demikian juga Ellen G. White dalam komentarnya, hanya dengan mengalami pendidikan 2,5 tahun pendidikan sekolah dasar. Semakin kita mendapat pendidikan, semakin bijak kita di mata kita sendiri. Gelar akademik adalah baik, tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa gelar akademik hanya untuk menyombongkan diri. Semakin kita tahu, semakin kita berpikir, kita tahu. Tetapi kenyataannya adalah semakin kita mengetahui, semakin kita mendapati bahwa kita tidak tahu apa-apa. Karena akan ada masa kekekalan di mana kita akan terus belajar segala sesuatu. Dan hanya Allah yang mengetahui segala sesuatu. Karena akan ada masa kekekalan
di mana kita akan terus belajar segala sesuatu. Dan hanyalah Allah yang mengetahui segala sesuatu. Dan sahabat berikutnya kita akan membahas penghakiman dalam kitab Daniel. Setelah itu baru kita akan membahas kitab Wahyu pasal 10. Jadi sebelum kita membahas kitab Wahyu pasal 10, kita akan membahas dulu penghakiman dalam kitab Daniel. Karena itu ada kaitannya nanti dengan kitab Wahyu pasal 10. Kitab Wahyu pasal 10 berada dalam sangkakala ke-6. Di mana sangkakala ke-6 yang sudah kita bahas adalah setan mengumpulkan orang-orang di pihak setan melalui mulut naga, mulut binatang, dan mulut nabi palsu untuk menghancurkan umat Tuhan. Tetapi Tuhan juga mengumpulkan orang-orang di pihak Tuhan dan mereka menjadi umat Tuhan melalui pekabaran 3 malaikat. Ada 3 pekabaran. Jadi setan juga ada 3 pekabaran, yaitu pekabaran dari mulut naga, mulut binatang, dan mulut nabi palsu. Tetapi Tuhan juga ada 3 pekabaran. Apa itu? Pekabaran 3 malaikat. Dan kitab Wahyu pasal 10, Tuhan mengumpulkan orang-orang di pihak Tuhan dan mereka menerima pekabaran 3 malaikat. Dan inilah nanti yang akan disebut umat Tuhan karena mereka menerima pekabaran 3 malaikat. Jadi selanjutnya nanti kita akan bahas tentang penghakiman dalam kitab Daniel. Baiklah, kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucapkan terima kasih Tuhan, kami telah membahas, mempelajari firman-Mu tentang meteraikan buku itu. Untuk Tuhan, buka hati pikiran kami masing-masing, dan demikian kami akan bisa mengerti apa yang telah kami bahas ini Tuhan. Dan semua itu akan mempersiapkan kami semua Tuhan di dalam menatang Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan telah mendengar dan menjawab doa kami ini. Ampuni dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan syukur. Amin. Oke, sampai di sini.